ngomongin nih tentang film Azakanza. Jadi beberapa waktu yang lalu aku mengalami masalah kewanitaan. Terus ada temen yang ngasih rekomendasi film Azakanza ini. Tapi aku sempat ragu, soalnya kan banyak nih pil herbal abal-abal yang dijual di luar sana. Tapi film Azakanza ini sudah ber-BPOM loh. Dan aku merasakan banget manfaatnya setelah konsumsi pil Azakanza ini. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kewanitaan seperti aku, bisa cobain ya pil Azakanza ini. Kuy, cobain. Sekarang masuk ke hari ke-7 ya. Hari ke-7 atau hari ketiga sejak Iqbal jatuh. Jadi pagi-pagi itu si Iqbal mulai teriak-teriak dengan teriakan yang pada saat itu aku nggak ngerti. Puji, kita itu tahanan politik. Yang kamu lihat sebagai lembah ini itu selnya. Anjing hutan sama harimau itu sipirnya. Aku ini tahanan politik, Ci. Dia bilang gitu. Dan mereka itu memberi aku makanan, tapi dengan cara dilemparkan. Kayak aku itu maling aja. Dia teriak gitu. Terus ini gimana ini? Aku makan apa enggak? Gitu. Ya karena aku bingung dan celinguan kan, nggak ada siapapun gitu, juga nggak ada binatang. Jadi anjing itu juga sudah pergi, harimau itu juga sudah pergi, dan aku nggak lihat siapa-siapa kecuali kami. Ya karena itu aku menjawab sekenanya aja, jangan dimakan, nanti kamu keracunan. Gitu. Karena katanya makanannya itu makanan basi yang dikasihkan yang ditaruh di piring dan dilemparkan itu makanan basi gitu. Ya lama-lama aku sadar bahwa itu halusinasi, dan ini dibenarkan oleh dokter ketika pada akhirnya kan aku dirawat di rumah sakit Trenggiling di Purbalingga itu kan. Kami ngobrol dengan para dokter, mereka bilang bahwa putusnya saraf tulang belakang ditambah hipotermia itu sangat memungkinkan orang untuk mengalami halusinasi semacam itu. Ya, jadi setiap beberapa menit Iqbal ini akan berteriak-teriak merasa dirinya sebagai tahanan politik. Yang tadinya dia bilang sipirnya anjing sama harimau itu kemudian berubah menjadi sipirnya itu berpakaian putih-putih gitu. Pakaian putih-putih, dan mereka makin dekat. Jadi mereka menjaga di satu jarak, tapi makin lama makin dekat. Aku sudah meneriakin dia ya. Kalau diomongi biasa nggak bisa. Jadi kalau dia berteriak, aku juga harus menjawabnya dengan cara berteriak. Kalau aku ngomong halus, dia nggak akan mau dengerin. Jadi
aku sudah meneriakkan banyak hal, mulai dari kamu harus istighfar gitu. Seperti tadi malam, kemarin malam itu ketika ketemu harimau itu. Di awal-awal dia bisa istighfar. Lama-lama teriaknya berubah. Jadi tiba-tiba dia bisa berteriak pada emaknya. Dia itu kalau memanggil ibunya itu kan emak. Jadi dia berteriak-teriak, "Mak, aku minta maaf, Mak, karena selama ini aku anak yang tidak tahu balas budi. Aku ngerepotin terus untuk kuliah. Kalau aku ngelesin atau dapat beasiswa atau menerjemahkan, uangnya itu habis tak pakai buat beli buku, buat mendaki gunung, buat nonton film. Jadi aku belum pernah ngasih apapun gitu, intinya begitu. Jadi dia seperti menyesal itu. Aku bingung, ini bagaimana cara membawa dia kembali sadar. Sebab apa? Sebab aku punya keyakinan bahwa kalau kita berada di situasi yang genting, maka kesadaran atau kewarasan itu harus tetap dijaga. Karena apa? Karena berada di hutan dengan suhu yang dingin dan hutan itu belum dijamah manusia, binatang buas bisa datang sewaktu-waktu, kemudian ada kemungkinan juga hal-hal yang gaib atau mistik itu juga masih kental di situ. Itu kalau sampai kita kehilangan kesadaran atau kewarasan, ini akan menjadi sangat berbahaya. Ya, aku mencoba pakai logikanya. Jadi karena dia sudah ya mirip-mirip orang stres gitu loh, tapi bukan stres. Karena aku lebih berpendapat ini halusinasi. Kalau orang stres kan logikanya nggak jalan. Nah, ini logikanya masih jalan karena dia bisa mengatakan sebagai anak yang tidak bisa membalas budi, itu kan berarti masih logis. Nah, terus aku coba pakai logikanya. Aku teriakin, "Iqbal, kamu nanti apa nggak malu kalau nanti aku pulang terus aku cerita sama Mak bahwa kamu di hutan itu ternyata teriak-teriak dan sebagainya dan sebagainya." Nah, itu membuat dia bisa istighfar. Jadi dia nyebut astagfirullah gitu ya. Kemudian dia balik sadar lagi. Tapi itu hanya beberapa menit. Jadi dia sadar, terus nanti teriak-teriak lagi. Ini kayak kondisinya jadi kayak orang tenggelam gitu loh. Tenggelam, nanti dia berusaha bangun, nanti tenggelam lagi. Jadi kalau dia sudah mengalami halusinasi sebagai tahanan politik itu, pada intinya hanya dua hal yang bisa menyadarkan dia. Kalau bukan aku sebut emaknya, maka aku sebut nama si gadis. Kalau aku sebut nama si gadis itu sambil mengatakan, "Apa kamu nggak malu kalau si X ini sampai tahu bahwa kamu di sini ternyata teriak-teriak nggak jelas." Itu nanti dia bisa sadar lagi. Ya, susah menceritakan kondisi psikologis yang aku alami, tetapi secara pelan-pelan itu pemahamanku adalah bahwa si Iqbal ini menjadi seperti ini, menjadi menderita itu antara lain itu karena si
gadis ini itu tidak tegas. Andai kata waktu itu, waktu dia menyatakan cinta itu, si gadis dengan tegas bilang no atau tidak, itu mungkin malah tidak seperti ini. Ingat loh ya, ini logika orang yang setengahnya sudah putus harapan. Waktu itu kan aku sudah putus harapan. Ini jelas waktunya Iqbal semakin dekat kan, dan berada di hutan sendirian, menemani temannya yang sedang menghadapi sakaratul mautnya itu. Tidak ada yang dimakan kecuali tanaman yang ada, udara yang dingin, dan binatang yang bisa sewaktu-waktu datang. Jadi logikaku itu menjadi apa ya, seperti kayak pengalian gitu, seperti pengalian. Jadi karena aku melihat sahabatku ini menderita, maka seakan-akan harus ada kambing hitam. Nah, kambing hitamnya adalah si gadis itu. Jadi pelan-pelan rasa cintaku sama si gadis itu berubah menjadi benci. Gitu. Jadi apa ya, aku seperti menemukan, nek kamu tidak menjawab secara ngambang, Iqbal pasti nggak menderita seperti ini. Gitu. Nah, sekarang ini aku sadar bahwa itu salah, tapi pada saat itu yang terjadi. Dan aku ini manusia ya, manusia biasa yang sudah berjanji kan apapun yang terjadi akan aku ceritakan. Kalau kamu bertanya, terpikir nggak untuk meninggalkan saja teman, dalam hal ini Iqbal? Maka aku jawab jujur ya, terpikir. Jadi aku bukanlah orang yang baik atau banyak orang bilang aku bijak, aku apa, tidak. Aku manusia biasa. Jadi saat itu pun entah berapa ratus atau berapa puluh kali terpikir, wah, dengan kata tak tinggal saja, apa tak ikat gitu. Karena apa? Karena dia kan sudah mulai nggak sadar. Jadi mungkin kalau aku ikat pakai tali yang kuat gitu, aku terus lari atau bagaimana caranya turun secepatnya, mungkin aku bisa menyusul gagah dan sebagainya ya. Siapa tahu balik si Iqbal masih bisa diselamatkan. Ya, memang ada pikiran seperti itu. Tetapi itu hilang lagi dengan pikiran bahwa begitu aku pergi, maka anjing itu bisa datang atau harimau itu datang dan tidak ada yang bisa menunggui. Artinya aku tidak bisa membayangkan bahwa temanku dalam kondisi hidup diserang binatang. Itu aku nggak bisa. Tapi perkara apakah sempat terpikir untuk meninggalkan saja, iya. Gitu. Jadi aku tidaklah sebaik yang dikira orang. Meskipun faktanya kemudian aku tidak meninggalkan ya, tapi pikiran liar itu memang ada. Mas, aku mau nanya, jenengan kan tadi bilang kalau jenengan tidak sebaik yang dipikirkan, jenengan ada pikiran bagaimana kalau meninggalkan Mas Iqbal saja di situ. Nah, itu yang mau aku tanyakan, apa pikiran itu muncul karena ada hubungannya dengan cinta segitiga itu? Enggak. Jadi bukan karena kami mencintai orang yang sama terus tak tinggal aja, enggak lah. Aku enggak serendah itu. Tapi begini, aku kan menunggui sahabatku ya, dan Iqbal itu bukan hanya sahabatku loh. Dalam hatiku, dalam benakku, Iqbal ini imamku loh. Jadi dia yang menuntun aku beribadah menurut Islam, karena dia kan yang mengislamkan aku kan. Kasarannya begini, kalau dibandingkan nilainya si gadis itu sama si Iqbal, itu gak sebanding. Karena apa? Mencari
nyuwun sewu ya, kamu jangan tersinggung sebagai cewek ya. Mencari pacar itu jauh lebih mudah daripada mencari sahabat. Gitu. Sementara yang sebelumnya terjadi adalah si Iqbal ini demi persahabatannya itu sampai matanya terluka karena aku. Jadi aku pengen meninggalkannya itu justru karena berpikir kalau tak tinggal, tak ikat atau bagaimana caranya itu masih bisa ngoyak enggak untuk menyelamatkan dia. Sedangkan dia mulai kolaps, mulai tenggelam dalam ketidaksadaran, mulai jatuh dalam imajinasi, dalam halusinasi, kan begitu. Jadi sama sekali bukan karena cewek. Dan cintaku sama si gadis itu kan sudah semakin pudar. Karena apa? Karena aku mengasosiasikan penderitaan sahabatku ini antara lain karena dia nggak tegas, gitu. Nah, si Iqbal sendiri juga sempat ngomong dia menyesal ya karena dia sudah jatuh dalam halusinasi itu justru membuat dia jujur. Jadi dia keceplosan mengatakan bahwa dia menyesal tidak menyatakan cinta itu sejak awal sebelum aku, gitu. Dan tanya kalau misalnya kasusnya dibalik, aku dulu yang menyatakan cinta terus kamu, ya aku bilang aku pasti pergi. Aku lebih mudah mencari orang lain. Itu. Mas, lah apa teriakan itu nggak memicu binatang kalau mendengar itu bisa mendekat gitu, Mas? Saat itu ya aku berpikir mungkin. Jadi salah satu yang aku khawatirkan itu justru dengan berteriak-teriak itu binatang bisa datang. Tetapi belakangan setelah aku banyak mendaki, aku rasa tidak. Binatang itu kalau mendengar suara manusia, binatang buas, kalau mendengar suara manusia dia menjauh. Tapi kan waktu itu aku belum paham. Jadi salah satu yang membuat aku termotivasi untuk segera menyadarkan si Iqbal itu salah satunya yaitu nanti kalau kita teriak-teriak terus binatang datang dan menyerang itu kan malah fatal. Nah cuman terakhir itu mengingatkan dia terhadap ibunya pun itu sudah tidak mempan. Jadi hanya bisa balik menjadi sadar kalau aku mengingatkan dia tentang si gadis ini. Apa kamu nggak malu gitu ya? Kalau si X ini tahu itu dia langsung sadar. Dan itu yang pelan-pelan juga makin mengikis rasa cintaku. Karena apa? Karena tergantikan rasa benci. Gitu. Iyalah, lihat temannya saking sayangnya kayak gitu ya. Iya, dalam kondisi seperti ini, kamu ingat bunga Edelweiss? Ya, yang jenengan ikat itu. Ya, bunga Edelweiss yang dia mau berikan sama si gadis ini. Itu punya peran yang cukup besar. Jadi bunga Edelweiss itu aku pegang. Kalau dia mulai teriak-teriak lagi bahwa dia tahanan politik, ini bunganya aku acung-acungkan. Hai Iqbal, ingat ini ndak? Ini mau kamu berikan sama siapa? Gitu. Dia lihat, terus dia ngomong, kan aku mau berikan sama si Anu, gitu. Nah kamu apa nggak malu kalau si Anu itu sampai tahu bahwa kamu di sini teriak-teriak? Nanti dia sadar lagi. Hari ke-7 isinya adalah itu. Jadi pergeseran perasaanku dari cinta menjadi benci, kemudian ini disebabkan oleh jatuhnya kesadaran Iqbal dalam halusinasi akibat
putusnya tulang belakang ditambah hipotermia dari pagi sampai malam. Teriak-teriak terus gitu. Sedih banget ya pasti ya. Yang denger gitu lo miris lo mas.